Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala nikmatil iman, alhamdulillah ya ala nikmatil Islam, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini masih melimpahkan nikmatnya kepada kita, baik nikmat lahir maupun batin. Bahkan Allah mengirimkan rezeki berupa hujan, ya. Kita berdoa Allahumma sayyiban nafi'an. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabi'ut tabiin dan umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Keluarga pada salah rehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita langsung saja ya. Tidak berlama-lama, kita tilawah dulu di surat Al-Baqarah ya. Balik lagi Al-Fatihah tuh ya. Al-Baqarah ayat 228 ya. 228. Oke, kita mulai 228 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Untuk tilawah sudah ya semuanya kebagian. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Materi makharijul huruf dan sifat. Nah, teman-teman, kemarin kita membahas huruf apa ya? Ta. Ya, huruf ta. Oke. Pasti di sini tema ada yang masih ingat, ada yang sudah lupa. Ada yang tidak ingin mengingat. Tidak ingin diingat-ingat ya. Nah, huruf ta kemarin kita sudah bahas. Huruf ta itu makharijul hurufnya ada di ujung lidah ya. Nah, bagian lidah dia ditempelkan ke langit-langit ta ya. Nah, kesalahan huruf ta ini biasanya dia pertama terlalu becek ya. Terlalu becek ya. Apalagi lagi hujan, becek. Ta, ti, tu, bat. Nah, segitu. Nah, terkadang dibaca jadi ta, ti, tu, bac. Nah, gitu. Bac, tabat. Nah, gitu ya. Harusnya dikit aja. Tabat. Nah, sedikit. Tabat yada abi lahabi wa tab. Nah, gitu ya, lupa. Nah, maka yang pertama dia punya syiddah dulu ya. At. Nah, baru hamas. Nah, dari segi suara dulu dia syiddah, tertahan suaranya. Gitu, Bro. At. Nah, seperti ya. Terkadang kita syiddahnya suka hilang. At. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya setelah huruf ta, huruf apa teman-teman? Bata. Lah ya. Huruf sa dulu teman-teman ya. Huruf sa ini dia sama di mana? Di ujung lidah ya. Sa. Cuman sa ini dia ditempelkan ke gigi seri atas ya. Kira-kira bagian dalam apa bagian depan? Dalam. Coba kalau depan? Rada susahnya. Ta, susah. Ya, ta susah. Sa. Ya, sa. Nah, huruf sa ini yang pertama dia punya sifat hamas. Nah, tapi hamasnya suka hilang. Apalagi pas ketika disukunkan.
Contoh, Rabbika fahadis. Nah, itu dia ada hadis. Nah, dia ada hamas ya di surat Ad-Duha ya. Terus itu yang pertama, jadi harus ada hamasnya. Terus yang kedua, hati-hati makharijul hurufnya jadi berubah si lidahnya ke bawah gitu ya. Jadi huruf sin. Rabbika fahadis. Nah, itu jadi sin. Seharusnya hadis. Nah, gitu ya. Kayak hadis ya, hadis Rasulullah. Nah, itu pakai sa ya. Kayak contoh misalnya di surat Az-Zalzalah ya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, biasanya kita baca apa coba? Asqalaha gitu ya. Atau summa kalla saufa ta'lamu. Nah, kita baca summa kadang ya. Summa bukan sin, harusnya sa. Summa. Nah, kita akan coba latihan ya. Di tahsin 2. Safi subas. Mangga. Safi subas. Susan sanisasna. Susan sanisasna. Minal musni. Masih sanisa. Kita coba 3 kali. Safi subas. Mangga. Safi subas. Susan sanisasna. Susan sanisasna. Minal musni. Masih sanisa. Safi subas. Susan sanisasna. Minal musni. Masih sanisa. Inna a'tainakal kautsar. Al-kautsar. Al-kautsar. Nah, itu ya huruf sa. Hati-hati pas ketika dia disukunkan ya, hati-hati jadi sa ya. Sasisu bas. Nah, biasanya sasisu bas. Ah, jadi sin ya. Nah, kita coba satu-satu dari Kang Yudi dulu. Mangga 2 kali coba ya. Ah, silakan. Untuk sa mungkin tinggal dilatih lagi ya. Sa si su bas. Pokoknya bedakan dengan sin. Kalau sin mah ke bawah ya. Kalau sama nempel, sin mah ke bawah sini. Gitu. Jadi kalau sama ujung lidahnya nempel banget ke gigi. Nah, gigi dari atas. Nah, pertanyaan yang bagus adalah bagaimana kalau sudah tidak ada giginya? Nah, kalau tidak ada giginya, dimaksimalkan saja ya. Apalagi sekarang mah canggih, bisa pakai gigi buatan. Ya, sa, si, su. Gitu. Tapi kalau tidak ada juga, disesuaikan lah. Gitu. Makanya memang anatomi tubuh mempengaruhi, begitu ya. Makanya pas selagi muda, banyak-banyakin tuh baca, ya, baca Quran dan baca buku-buku yang manfaat gitu ya. Itu untuk materi kali ini ya. Sudah jam 17.16. Oke, maksimal kita setengah 6. Untuk yang kutil siapa sekarang?
Saya lupa. Enggak. Enggak. Oh ya, masalahnya. Oke, mangga. Tidak hanya harus dibuktikan secara tindakan secara langsung dan secara pabrik, tapi dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan ramai kita pun harus membuktikan sejauh mana cinta kita sama Tuhan. Seperti itu. Mungkin sharing dari saya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kebenaran yang milik Allah Subhanahu wa taala, bukan gitu ya. Kebenaran yang milik Allah Subhanahu wa taala. Ayat tambang tuh kan banyak. Ayat tambang tuh jeruk pisan ya. Tahu gitu. Oke. Jeruk ya. Mungkin teman-teman ada pandangan lain. Kurang jeung Felixau lah. Ya, alhamdulillah, jazakallah khair kepada Mas Angga yang telah menyampaikan kutilnya yang sangat dalam banget ya, berkaitan dengan eksistensi Tuhan, ya, berkaitan dengan ketauhidan. Nah, tauhid ini memang perlu perlu dijaga ya, perlu dipelihara dari virus-virus begitu ya. Karena sekarang itu banyak orang yang casingnya itu muslim ya, agamis ya, tapi dia itu tidak mencerminkan keimanannya. Contoh, baru-baru ini sudah ditangkap ya ulama Bekasi. Kok tahu Mas Baja? Kok tahu? Kirim foto ini, foto video saudara. Udah pasti tahu kan. Ya, nah itu oknum itu namanya. Maksudnya ekonomi Kan banyak. Banyak. mengirimkan foto keluarga. Anak asuhnya apa sih? Nah, yang saya ketahui itu dari beberapa referensi, oknum kiai ya, oknum kiai ini teh punya anak angkat satu, terus sepupunya satu, jadi 2 anak dia didik. Tapi dia itu sebetulnya menghancurkan apa? Jadi 2 anak ini gitu ya, sejak usia di bawah umur. Iya. Jadi apalagi yang anak angkatnya mah di ininya tuh 16 bulan gitu ya, di urusnya teh. Tapi sejak usia usia anak-anak sudah dicabuli begitu. Ya, dicabuli di Mekah. Dimintai foto, video ya. Nanti kalau sudah dapat, nanti ditransfer uang gitu, uang jajan ya, uang kuliah gitu kan ya. Kenapa bisa berlarut-larut? Karena 2 anaknya itu tidak punya kekuatan ya, masing-masing dua-duanya gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Oknum kiai gitu ya. Bahkan ada orang yang masih pacaran tapi kasar sama pacarnya, bahkan sampai si pacarnya itu dibunuh, dimutilasi. Padahal kalau ditelusuri KTP-nya teh Islam ya, kenapa coba? Karena jawabannya itu adalah hilangnya iman. Hilang imannya teh. Terus apa isi iman itu? Kan iman tuh dalam hati ya. Apa isi hati itu? Nah, kita sudah dari kecil diajarkan ya kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Bahkan para ulama menambahkan Al-Quran imama wa hukma gitu ya. Tapi yang utama itu 3 itu. Raditu billahi robba. Kita ridho Allah itu sebagai Rob, sebagai pengatur. Ya, tadi yang disampaikan oleh Mas Angga luar biasa gitu ya. Eksistensi Tuhan, eksistensi Allah. Wabil islami dina gitu ya. Islam ini adalah agama gitu ya. Bahkan kita sebagai orang Islam meyakini bahwa inna dinna indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam gitu. Dan yang ketiga, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah ya. Kita beriman gitu ya, kita beramal perlu contoh. Contohnya manusia ya, mulia yakni Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang sudah banyak hilang dari umat muslim ya. Kehilangan
isi hati ya. Isi hati itu adalah iman tadi ya. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Ini yang hilang. Makanya kalau iman hilang, maka dia yang mengarahkan kehidupan dia itu adalah hawa nafsunya sendiri ya. Kalau hawa nafsunya sendiri yang diikuti, biasanya ke arah yang negatif. Tapi kalau hawa nafsunya dikendalikan dengan iman, begitu ya, maka nafsunya ini terdidik, gitu, ya. Nafsunya terdidik, nafsu positif, gitu, ya. Dan tidak akan mungkin manusia itu menikah kalau tidak ada hawa nafsu, tapi positif. Gitu. Kan tidak sedikit yang kumpul kebo ya, tapi saya juga tidak tahu ya kata-kata kumpul kebo itu dari mana gitu, nggak tahu. Nggak kumpul kambing kan samanya. Kumpul ayam gitu, nggak tahu kumpul kebo. Jadi kebo jadi apa? Tapi kan ayam juga kumpulnya suka, kambing juga suka. Itu ya sebagai tambahan ya. Ada 2 menit lagi. Nah, fikir nafsu. Nah itu tentang nafsu mah panjang. Oh ya, untuk kutil minggu depan siapa? Mas Angga. Boleh lah tunjuk ke Mas Angga. Nunduknya tawadu. Rendah hati. Mas Iqbal, oke. Boleh tentang nafsu ya kita bahas. Karena ada nafsu amarah ya, nafsu mutmainnah. Itu teman-teman cukup? Kalau cukup kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.